Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengembalikan kemerdekaan proses belajar demi pengembangan potensi dan bakat alam peserta didik, demi pencapaian kematangan jiwa. Itulah tujuan utama konsep pendidikan yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Salam dan bahagia. Fakta hari ini, sistem pendidikan di negara Finlandia disebut-sebut sebagai sistem pendidikan yang terbaik di dunia. Tidak sedikit masyarakat penasaran tentang sistem pendidikan di negara tersebut. Berbeda dengan kebanyakan negara di dunia, sistem pendidikan di negara Finlandia jauh berbeda. Berita yang beredar demikian adanya. Mari kita telusuri di mana perbedaannya. Mengutip dari laman World Economic Forum, masyarakat sebelum sekolah formal, khususnya anak-anak di negara Finlandia, diarahkan untuk belajar bagaimana menjadi seorang anak. Mereka belajar dengan bermain, dengan berseni suara, dengan bernyanyi bersama-sama, hingga mampu mengolah emosi jiwanya. Sehingga dari situ terlihatlah dasar-dasar bakat-bakat yang ada pada diri anak-anak tersebut. Selanjutnya, setelah dasar-dasar bakat-bakat terlihat daripada anak-anak tersebut, maka kelanjutannya pendidikannya adalah mengembangkan dan mematangkan bakat-bakat anak-anak tersebut. Dari metode inilah alasan mengapa Finlandia memiliki pendidikan yang terbaik. Bila demikian, adanya pertanyaan pada diri saya, apa bedanya dengan konsep merdeka belajar yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara 100 tahun yang lalu? Pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap sistem pendidikan nasional yang beliau terapkan di perguruan taman siswa yang didirikannya, yaitu dengan menerapkan konsep merdeka belajar, telah dipraktekkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Bagaimana sejatinya konsep pendidikan dimaksud? Yaitu mampu menyokong dan membina anak dengan penuh cinta kasih dan berkembang sesuai dengan bakat alamiahnya. Konsep pendidikan ini tentunya bukan konsep pendidikan yang mengedepankan tuntunan paksaan, melainkan dengan tuntunan agar anak berkembang hidup lahir dan batinnya menurut kodratnya secara subur dan selamat. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dilaksanakan menurut sistem Among, yaitu suatu sistem yang berjiwa kekeluargaan dan bersendikan dua dasar. Kodrat alam, yaitu bakat yang dimiliki, dan kemerdekaan, yaitu kebebasan berkreasi sesuai bakatnya. Fungsi pamong atau guru yaitu mengarahkan dan memotivasi agar tumbuh dan berkembang bakat alami siswa. Disinilah kunci kegagalan pendidikan di negara kita, yang belum mampu mencetak lulusan-lulusan yang berkarakter, yang matang jiwanya. Siswa tidak salah, karena dalam proses belajar saat ini, di mana siswa ini dijejali dengan aneka macam pelajaran, bahkan satu semester bisa harus mengikuti pelajaran sampai
antara 20 sampai 25 mata pelajaran, yang kadang ini lebih banyak bertolak belakang dengan bakat alamiah dari anak-anak didik kita. Disinilah terjadi pemaksaan kehendak kepada anak-anak didik kita untuk diwajibkan menelan mentah-mentah menu pendidikan yang beraneka rupa, yang itu sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Di sini kemerdekaan belajar anak terabaikan. Maka tidak salah kalau tercetak produk-produk pendidikan saat ini adalah pribadi-pribadi yang individualis karena mementingkan kepentingannya sendiri. Dalam menyambut 1 abad Taman Siswa, kita songsong kebangkitan kembali perguruan Taman Siswa sebagai pelopor pendidikan nasional melalui konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan trilogi pendidikan. Engarso sung tulodo, di muka memberi teladan, ing madya mangun karso, di tengah-tengah membangun semangat, tut wuri handayani, dari belakang memberikan pengaruh atau dorongan. Mencapai hidup tertib dengan kematangan jiwanya dan damai, serta membentuk manusia yang merdeka merupakan tujuan dari trilogi pendidikan. Maka dari itu, untuk tercapainya tujuan trilogi pendidikan, guru atau pamong harus berusaha untuk dapat mengimplementasikannya kepada peserta didik. Implementasi trilogi pendidikan merupakan proses penerapan ide, konsep atau kebijakan yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dengan mengedepankan bakat alam dan kemerdekaan. Dari fakta dan informasi singkat yang tersebut, apanya yang hebat dari apa yang dilakukan oleh negara Finlandia tentang konsep dan sistem pendidikannya. Sementara kita sendiri hampir 1 abad yang lampau sudah punya konsep yang serupa. Hebatnya Finlandia, pemerintah beserta pelaku dunia pendidikan melaksanakan konsep dan sistem dengan konsisten dan konsekuen. Sementara di Indonesia hebatnya mengabaikan bahkan melupakan dasar-dasar dan konsep pendidikan yang telah ditanamkan dan dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara, yang secara garis besar seirama dengan sistem yang dilakukan di Finlandia. Fajar pagi adalah secercah sinar untuk menerangi gelapnya dunia pendidikan saat ini. Mengembalikan kemerdekaan proses belajar demi pengembangan potensi dan bakat alam peserta didik demi pencapaian kematangan jiwa. Tertitip pengharapan kepada alumni Taman Siswa seluruh Indonesia bersama dengan PKBTS, Perkumpulan Keluarga Besar Taman Siswa, yang kelahirannya dibidani oleh Ki Dr. Hewan M. Munawaroh MM, untuk bersama-sama mencanangkan kebangkitan Taman Siswa sebagai bentuk kontribusi positif di dunia pendidikan untuk bangsa ini. Dimulai, digerakkan, dibangkitkan dari bumi Parahyangan, Bandung, yang dimotori pergerakannya oleh Ki Joko Mulyadi selaku Ketua Ekraf PKBTS Bandung, hingga menyebar gaungnya ke pelosok penjuru Nusantara sebagai wujud nyata menyongsong
1 abad Taman Siswa. Tidak lupa kami selalu berharap dan berterima kasih atas subscribe, like, komen, dan share-nya. Fajar pagi, saatnya menerangi gelapnya alam semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.